Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, sesudah kita mempelajari tentang rukun sholat yang pertama, niat, dengan bahasan-bahasan niat, tempatnya niat, wajib-wajib niat, yakni tata cara niat kalau sholat wajib, sunat dan seterusnya. Sampailah kita membahas sunnah-sunnah niat. Maka malam hari ini kita akan membahas tentang hukum keraguan-raguan pada niat sholat sesudah takbir dan sebelum salam. Hukum keraguan-raguan pada niat sesudah takbir dan sebelum salam. Ini kita yang mau dibedah pada malam hari ini, saudara. Sebelumnya, kalau kita mau sholat, lebih-lebih sholatnya berjamaah, ada beberapa rangkaian yang harus dilakukan demi kesempurnaan ibadah tersebut. Kalaulah kita berjamaah, umpama sholatnya ini sebelum ngomong berjamaah ngaji kita ini, tapi ngomongin niat ujungnya, maka rangkaian yang ada kalau berjamaah kudu diri. Kapan aturan diri itu sebetulnya? Aturan diri itu sesudah beres qomat. Itu sunatnya berdiri. Udah selesai qomat beres, baru berdiri. Itu begitu. Yang muktamad begitu. Kalau baru qad qomatis sholat masih duduk. Aturannya begitu. Di dalam hadis Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza uqimatis sholatu fala taqumu hatta tarawih." Apabila qomat telah beres, jangan bangun sehingga kamu melihat aku. Nabi sudah ada pada bangun. Maknanya kalau qomat udah beres baru bangun. Tapi ada qaul, ada pendapat di qad qomatis sholat juga enggak apa-apa, tapi kurang kuat. Yang kedua, kita kudu mengejar shaf awal, baris pertama. Yang ketiga, kudu imamnya ngadep belakang. Udah baris penuh belum? Nggak boleh bikin baris dua kalau baris satunya belum penuh. Nggak boleh bikin baris tiga kalau baris duanya belum. Yang di baris tiga nggak dapat ganjaran 27 kalau yang baris duanya belum penuh. Begitu seterusnya. Lalu udah rapi semua, ya baca surat An-Nas. Baru kita sunnah-sunnah kemarin melafalkan niat, baru takbir. Ini kan susunannya. Nah, malam hari ini kita akan mengkaji bagaimana hukumnya bila muncul keraguan dalam sholat, khususnya urusan niat.
sebelum salam. Nanti kita bedah, berarti ada yang sesudah salam, ya ada. Cukup waktu kita bedah. Ini materi panjang, kelihatannya dikit. Itulah Fathul Mubin. Fathul apa? Mubin. Fathul Mu'in. Jadi bikin puyeng. Ya, kiai kita dengan mengajak kita menari-nari, mendalami lautan, mengarungi lautan hukum agama, ngomongin niat. Kita udah niat, udah jatuh ya, niat. Bagaimana kalau muncul keraguan-raguan? Di sini diterangkan walau syakka hal ata bikamalin niyati aula. Ini hukumnya banyak. Walau syakka, dohirnya yang tadi saya mau potong. Walau syakka hal ata bikamalin niyati aula, fa in tadzakkara ba'da tuli zamanin batalat salatuhu. Walau syakka hal ata bikamalin niyati aula, fa in tadzakkara qabla tuli zamanin walakin ba'da iryanihi biruknin walau qawliyan kal qiraati batalat sholatuh. Ada 5 ini zahir hukumnya, ada 5. Kita bedah satu-satu. Ada yang tidak disebut tapi ada. Saya mau absen yang tidak disebut tapi ada. Yang pertama, walau syakka hal nawa aula. Yang pertama, andai ada orang ragu dalam sholat, ragu apakah dia udah niat apa belum, ragu, udah Allah Akbar, udah baca Fatihah lah, atau mau ruku, tadi niat apa kagak sih, niat apa kagak, karena pikirannya macam-macam. Ada yang mikirin level 3, ada yang mikirin duret 3. Jadi kemana-mana, tadi niat apa belum, niat apa belum, maka pastikan belum niat. Kalau ragunya begitu, niat sholat nih nggak bakal keluar kita ngaji dari niat sholat. Materi utamanya itu cuma ragu niat sholat. Udah niat apa belum? Udah niat apa belum? Pastikan belum. Ulang dari awal sholatnya. Mana lagi tasawuf akhir muncul tasawuf akhir, at-tahiyyat, tadi niat apa belum, niat apa belum, balik kepada hukum asal. Asalnya belum. Nah, ulang diri lagi, usolli lagi. Kalau kasusnya kayak begitu, kasusnya doa yang tertulis, walau syakka hal ata bikamalin niyati aula. Kalau kita ragu lagi sholat, tadi niat udah sempurna apa belum, aturan niat
aturan niat tuh kudu ada qasad, ada ta'arud, ada ta'yid. Ini wajib niat. Udah dibedah tuh. Kalau saudara mengikuti dan menyusun catatannya, niat saya nih udah benar belum? Bahasa gampangnya tadi saya sebut fardu dhuhur apa? Enggak saya sebut ya. Itu namanya ya, niat meyakin tapi benernya enggak yakin. Niat yakin tadi ada nih niat, cuman bener apa kagak gitu nih. Tadi saya sebut fardu dhuhur apa saya sholat dhuhur doang ya, fardunya nggak disebut. Itu waktu niatnya ya, namanya di hati banyak yang dipikirin, begitu pikirin. Itu kalau sampai ada orang kayak begitu di dalam dia punya sholat, bagaimana caranya? Maka seyogianya tidak melakukan apa-apa. Pikirin dulu ketika muncul tadi saya pakai fardu apa enggak, pakai usoli apa enggak lah, begitu. Waktu niat sholat begitu. Di mana? Terserah, rakaat 1 boleh, 2 boleh, 3 boleh, 4 boleh. Yang penting belum salah. Muncul tadi niat. Saya sebutin fardu dhuhur apa? Saya sholat dhuhur doang. Fardunya nggak disebut. Kan sholat wajib banget. Begitu. Ada fardu, ada sholat sunat, sholat banyak. Kudu ta'yid. Ketika ragu, maka jangan melakukan apa-apa, diam dalam sholat. Terus solusinya bagaimana? Fa in tadzakkar ba'da tuli zamanin batalat sholatuh. Kalau kemudian kita ingatnya udah lama, kita sih diam aja. Sholat itu sambil mikir, fardu tadi pakai fardu apa enggak? Fardu apa enggak? Fardu apa enggak? Lama, ulang dari awal, begitu. Apalagi dalam pertama, apa enggak? Baru sholat aja lupa, begitu. Batal sholatnya. Kenapa? Karena sudah kelamaan ragu lama. Nggak boleh. Kenapa batal sholatnya? Li'anna fi'la sholati ma'asyakki la tasir. Ngerjain sholat terus aja dalam keadaan ragu, enggak sah. Sholatnya batal. Ulang dari awal. Dua. 3. Walau syakka hal ata bi kamalin niyati aula fa in tadzakkara qabla tuli zamani lakin ba'da ityanihi bi ruknin walau qawliyan kal qiraati batalat sholatu. 3. Tafsir. Andai kita ragu dalam sholat, yang ketiga, andai kita ragu dalam sholat, ragu tadi fardu disebut enggak ya? Ta'arud namanya fardu. Ta'arud tadi saya sebut fardu dhuhur apa enggak ya? Ragu. Bagaimana kalau ragu? Maka caranya diam dulu, pikirin.
Jangan terus diam. Ingat-ingat. Fa in dzakara, kalau kemudian kita ingat waktu sih nggak lama ingatnya, tapi sudah baca Fatihah atau sudah mengerjakan rukun qauli. Qauli itu namanya Fatihah udah kelar. Ragu terus saja mulutnya baca ihdinas shiratal mustaqim, hati mau ragu sampai Fatihah kelar. Fatihah itu namanya rukun, namanya ba'da ityanihi biruknin walau qawliyan. Fatihah umpamanya sampai kelar Fatihah baru ingat, begitu rukun itu rapi, maka sholatnya batal. Kenapa? Karena mengerjakan rukun terus saja disertai keraguan, maka sholatnya nggak sah. Udah dua, udah tiga, empat. Walau syakka hal nawa dhuhran aw asran fa in dzakara ba'da tuli zamanin batalat salat. Ini banyak nih. Kalau mau ditotal 15 hukum yang muncul. Andai kita ragu di rakaat kedua, ya yang pertama juga nggak apa-apa, kedua dah. Kita ragu tadi niat saya dhuhur apa asar ya? Tadi niat saya dhuhur apa asar? Kayaknya dhuhur bener deh. Tapi kayaknya asar tadi. Di hatinya terus saja. Begitu. Mungkin mikirin dagangan udah dhuhur belum laku ya minyak wangi. Jadi puyeng, jadi ada aja yang muncul itu. Ini bagaimana nih? Ragu dhuhur apa asar, dhuhur apa asar? Maka diam. Kalau ternyata ingatnya jaraknya dari ragu sampai ingat lama, pastikan sholatnya batal. Sebab mengerjakan sholat dalam keadaan ragu tidak sah. Paham nggak tuh? Udah berapa tuh? 4, 5. Walau syakka hal nawa dhuhran aw asran fa in dzakara qabla tuli zamanin lakin ba'da ityanihi biruknin walau qawliyan kal qiraati batalat salat. Andai kemudian kita sholat di rakaat kedua muncul ragu, tadi dhuhur apa asar? Dhuhur apa asar ya? Tapi terus aja baca Fatihah. Rukun namanya. Sesudah ngerjain rukun, udah kelar Fatihah, ingat, oh iya tadi kan dhuhur. Padahal ingat, waktu nggak lama, cuman rukun jalan terus, rukun qauli. Pastikan sholatnya batal. Sebab li'anna ityana rukni ma'asyakki la tasihhu shalat. Mengerjakan rukun disertai ragu enggak jadi. Itu begitu. Enggak jadi. Aturannya. Udah berapa ya? 5, 6 au qablahuma ya Allah fala. 6. Kalau orang ragu dalam sholat terkait niat,
nih niat udah sempurna apa belum? Dohor udah saya sebut belum sebagai ta'yin tadi tuh. Kalau kita ragu sebelum waktu yang lama, sebelum waktu yang lama, artinya waktunya pendek, fala, maka sholatnya enggak batal. Sholatnya enggak batal. Contoh, kita sholat nih rakaat kedua lah gitu contoh, baru bismillahirrahmanirrahim muncul tadi dohor apa saya? Oh iya dohor, tadi ingat dohor. Enggak lama, enggak batal. Kenapa enggak batal? Jarak ragunya sebentar. Enggak batal hukumnya. Udah berapa tuh? 6, 7. Andai kita ragu apa dohor apa asar, kita ragu sebelum mengerjakan rukun sholat. Rukun, contoh lagi baca surat, rakaat mana nih? 1 ya, terserah contoh. Pas baca surat, bacanya suratnya Sabihis, kan rada panjang. Sabihis, qad aflaha man tazakka wa dzakara, ragu lama sampai inna fi dzalika la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Ingat, oh iya dohor, tapi ini surat walaupun lama bukan rukun sholat tapi sunnah, maka enggak batal sholatnya. Enggak. Kalau ragu-ragu itu lagi dibaca surat belum ngerjain rukun, enggak batal. Karena itu saudara sekalian yang mulia, bila ada orang baca Fatihah atau dia ruku lah, rukun banyak, muncul ragu, yang penting dilihat sama kita, jaraknya lama enggak. Kata kita nih, oh kelamaan, ulang dari awal. Oh enggak usah begitu, enggak batal. Ini aturan keraguan-raguan di dalam niat. Dari mana ini seluruh hukum ini? Di dalam kaidah hukum Islam, di dalam kitab Al-Ashfa wa Nadhair, Al-Imam Jalaluddin Asyuti menyatakan asyakku la yuzalu al-yaqinu la yuzalu bisyak. Al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa dihilangkan hukumnya disebabkan adanya keraguan. Kalau dia seperti niat belum, asalnya belum, sama ragu pada syarat sholat, ini gak disebut syarat, ini karena ngaji niat. Lagi sholat, tadi wudhu belum ya? Lagi sholat tuh, tadi wudhu belum? Asalnya belum. Al-aslu baqa'u makana ala makana. Dalil asalnya belum. Kalau lagi sholat ragu, kalau belum, bagaimana udah 2 rakaat? Udah bubarin sholat, kemana? Ya wudhu dulu, bukan ngulang sholat, wudhu dulu, habis wudhu baru sholat. Mana tadi udah qobliyah, ya qobliyah lagi, begitu, kayak begitu. Tapi udah sholat 2 rakaat,
ragu. Ini syarat lagi nih, enggak materi kita ini. Istitlah. Batal belum ya? Batal belum? Batal belum nih? Tadi kentut enggak? Kentut lagi. Batal belum? Batal belum. Kalau batal belum, asalnya belum batal, asalnya punya wudu. Yang diragukan batalnya. Keyakinan punya wudu tidak bisa dihilangkan dengan munculnya ragu batal. Wah, terusin sholatnya. Ini bisa ngalamin lagi sholat. Ingat-ingat, kemarin sih gue terusin aja. Oh ini belum sholat tuh, ulangin tuh yang kayak gitu-gitu. Yang hukumnya nggak sesuai nih dari yang disebut-sebutkan tadi. Ini semua saudara hukum ragu pada niat sesudah takbir dan sebelum salam. Bagaimana? Ini nggak ada di sini, tapi ada dari materinya. Bagaimana kalau muncul ragu sesudah salam? Ragu niat sesudah salam. Lagi wiridan subhanallah, 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 subhanallah. Tadi saya sholatnya duhur apa asar ya? Duhur apa asar ya? Tuh, ragunya sesudah salam. Maknanya sesudah beres sholat. Ini bagaimana nih? Kudu sholat lagi enggak? Tidak. Asyakku ba'das salam, asyakku ba'das salam la yu'asiru illa fin niyat wa takbir. Ragu kalau sesudah salam dilihat. Sesudah salam ragunya pada niat. Tadi saya udah niat apa belum ya? Kata kita nih, lihat nih. Tadi saya udah niat apa belum waktu takbir tuh? Yang diragukan nih niat. Belum. Ini bermasalah nih. Kalau yang diragukan niat sama takbir sesudah salam. Kalau ragu sesudah salam, dilihat rukun yang 14 ada 2 yang bakal bermasalah. Niat sama takbir, selebihnya tidak. Kita udah salam, subhanallah, subhanallah. Tadi niat apa ya sholatnya? Apa saya langsung takbir aja ya? Niat belum tadi, niat belum. Asalnya belum. Ente bangun lagi, udah subhanallah berhenti, usolli lagi, sholat lagi, karena ragunya pada niat. Begitu sama takbir, ragu dia, takbir, Allahu Akbar. Tadi saya Allahu Akbar apa Allahu Akbar? Akbar, Allahu Akbar. Wow ya, Allahu Akbar. Tapi Allahu Akbar. Kayaknya si Allahu Akbar. Tapi kayaknya Akbar tadi ya. Ini ragu. Bila ragu pada takbir berpengaruh, yakni sholatnya tidak sah. Selain niat dan takbir enggak. Lagi subhanallah, 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 subhanallah. Tadi sholat duhur 3 apa 4 ya? Tadi 3 apa 4? Kayaknya 3. Tapi kayaknya 4 kan nggak mungkin. Saya tak sudah akhir kalau perlu 3 ya. Kayaknya 4. Kalau udah selesai di luar niat ama takbir tidak berpengaruh. Sholatnya tetap sah. Kenapa sholatnya tetap sah? Sebab di dalam kaidah hukum tuh man syakka hal fa'ala syai'an aula fal aslu annahu lam yaf'alhu kalau pada niat. Tapi kalau bukan pada niat, al aslu
sihhatu ma fa'alahu bitamam. Asalnya yang udah dikerjakan sampai salam udah wiridan pastikan sudah beres semua. Agama enggak kaku. Sebab kalau enggak dihukumi begitu tuh oleh agama, ribet kita. Kalau ragu di luar niat dan takbir, kita lagi subhanallah. Tadi 3 apa 4? Udah. Begitu. So nanti bakal muncul lagi ragu lagi di hati. Lagi jaga warung. Jam 1. Tadi saya soal 3 apa 4 ya? 3 apa 4? Lagi jaga warung. Kalau disuruh pulang sama agama, lakan ulang lagi. Entar lagu lagi. Enggak kelar. Hah? Enggak kelar. Kenapa enggak kelar? Karena bakalnya manusia itu muncul. Maka pakai hukum zahir saja. Zahirnya mengerjakan sholat secara sempurna. Tapi kalau niat sama takbir di awal-awal sholat, awalnya aja dia ragu, ini parah, maka ini mau berpengaruh. Kalau ragunya itu namanya manusia macam-macam, itu ragu pada niat. Kemudian bagaimana bila ada sesuatu yang muncul dalam sholat terkait melanjutkan sholat atau berhenti pada niat? Kalau tadi kita ngomongin ragu sesudah salam, sekarang ngomongin muncul pemikiran pengen terus, pengen berhenti sholat itu. Niatnya kita lagi sholat, mana HP bunyi lagi, orang mau bayar utang. Kalau gua kagak angkat, ini angus. Kalau diangkat lagi sholat, di hati muncul, terusin apa berhenti, terusin apa berhenti. Begitu doang, pastikan sholatnya batal. Ulang dari awal. Lagi sholat, lagi sholat, udah tasawuf akhir, udah benar agama. Handphone jangan taruh di depan, kantongin. Itu handphone taruh depan, ada yang nyolong handphone. Allah salahin, lagi sholat colong juga. Salah ente, kantongin, taruh di depan, mana nggak dibalik lagi. Yang nelpon ceweknya, wah putus nih. Kalau nggak diangkat, putus. Terusin apa berhenti? Terusin apa berhenti? Ragu gitu doang, batal. Sholat itu harus mantap pada niat. Tidak boleh ada niatan mau berhenti. Begini aja batal. Lagi sholat, kalau sampai cewek saya datang ke rumahnya, saya mau berhenti sholatnya, hati-hati. Kalau sampai datang, kalau nggak datang, nggak berhenti, tuh pakai taklid qat'is sholat, menghubungkan sholat mau berhenti dengan ceweknya datang, padahal belum tentu datang atau bisa juga datang. Ini batal sholatnya, datangnya begitu. Jadi kita ingat-ingat, terusin apa udah, terusin apa udah. Batal sholat sensitif. Berbeda dengan ibadah lain. Kalau haji enggak jadi puasa enggak. Puasa jam 12 teman kita ngajak makan pecah gurami, pok minum genang. Emang tahu? Oh tahu, ya Allah. Lagi puasa Senin, gua buka apa terus sayang banget. Buka udah dohor, buka apa terus, buka apa terus.
puasanya kagak batal selama kagak makan. Kalau puasa enggak, kalau sholat enggak, berhenti apa terus, pastikan batal. Ulang dari awal. Sebab dalam sholat ada aturan al-jazmu fin niyati, gitu, kudu mantap pada niat. Nggak boleh ada niatan berhenti yang tidak sesuai dengan niat. Ini ngaji Fathul Mu'in, ini yang ngaji ini begitu. Kemudian saudara, bagaimana kalau kita ini niat ini suka was-was terkait muqaranatun niat bitakbir. Allah, takbirnya jadi Allah sampai orang dolin masih Allah semua aja. Pas imamnya sumalatus aluna yawma idin, pas imam anin naim Allahu akbar, jadi ada nggak yang kayak begitu? Yang mana orangnya nih? Saya ajarin dua buat dia yang ragu-ragu begitu. Wis kata Syekh Nawawi Al-Badri di dalam kitabnya Ats-Thimarul Yani'ah, syarah daripada Ar-Riyadul Badi'ah, madhab Maliki, Hanafi, Hambali, mereka bilang boleh niat duluan sebelum takbir, kagak apa-apa. Niat dulu, yang model begitu lah. Ya artinya udah niat sholat duhur 4 rakaat, lagi jadi makmum Allah. Jadi adik kayaknya jangan dibikin bingung-bingung. Takbir lama banget. Gitu. Yang kayak begini. Kalau dia jadi imam, bilangin anak teman, Bang, nanti kalau dia udah jadi bilang sama mobil belum jelas masjid habis Allah masih Allah aja gitu. Nanti kalau udah selesai telepon saya, kasih kode dan mau ngopi dulu, ampe Indomie 2 mangkok belum kelar juga, masya Allah. Ini ada masalah kewaswasan yang ada. Supaya tidak waswas dalam sholat, saudara, bagi orang yang kayak begitu tolong diajari. Sebab was-was itu ada 2 kemungkinan. Bila orang sholat was-was, ada 2 kemungkinan, tidak lebih dari 2. Satu, imma khabalun fil aqli, bisa saja ada gangguan jiwa yang model begitu. Ada gangguan jiwa, ini kudu dibawa ke gerombolan yang model begitu, dibawa ke psikolog, psikiater, psikisnya terganggu dia. Kalau itunya enggak sehat orang ustaz kata kita yang kayak begitu, ada 2 kemungkinan. Kalau itu enggak sehat, au naqsul fiddin, kurang faham pada hukum agama yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bagi orang yang ragu, sebelum takbir baca surat An-Nas. Habis An-Nas baca ini biar gak was-was dalam niat. Namanya doa supaya tidak was-was dalam niat. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah
Subhanal Malikil Qudus Al-Khallaqil Fa'al Allahumma inni a'udzubika min syarri al-waswasi fis sholati al-khanzabi amin. Dah ya. Setan yang ngeganggu takbir kagak jadi niatnya ini namanya setannya khanzab. Namanya khanzab. Siapa yang niat pengen jadi nama anak itu? Nah, asik. Namanya khanzab. Nama setan yang ngeganggu takbir kagak jadi. Begitu. Inilah pernak-pernik niat. Pertemuan mendatang kita akan membahas tentang rukun yang kedua, apa? Takbiratul ihram, wasaniha takbir taharrumin. Segini aja dah. Wallahu a'lam.